Hayo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan gali lebih dalam nih satu sumber spesifik yang Anda bagikan. Bab 8 dari buku Conducting Narratives. Judulnya, Improvisasi Strategis dan Narasi dalam Manajemen dan Kepemimpinan Terapan. Kedengarannya cukup berat ya. Haha, mungkin kedengarannya begitu ya. Tapi isinya sebenarnya sangat praktis dan relevan banget. Terutama buat memimpin di zaman sekarang yang, ya tahu sendirilah, sering disebut VUCA itu. Penuh gejolak, nggak pasti, rumit, ambigu. Betul, VUCA. Kayaknya kata kunci beberapa tahun terakhir ini ya. Nah, pendekatan manajemen yang lama katanya seringkali jadi kurang pas gitu ya menghadapi tantangan kayak gini. Iya, seringkali terasa kaku. Makanya, buku ini, khususnya bab 8, itu menekankan adanya pergeseran penting dalam cara kita berkomunikasi di organisasi. Bukan lagi sekedar, oke, ini instruksi, kerjakan. Tapi lebih jadi proses sense-making. Sense making, maksudnya memahami bareng-bareng gitu. Betul. Gimana kita semua, satu tim atau satu organisasi, bisa sama-sama memahami apa sih yang sedang terjadi dan apa maknanya buat kita. Nah, fokus kita hari ini spesifik nih. Gimana konsep kunci dari bab 8 ini, yaitu improvisasi strategis dan narasi, bisa Anda terapkan secara praktis, sehari-hari gitu. Oke, tapi mungkin sebelum kita kupas satu-satu prinsipnya, bisa dijelasin dikit nggak? Inti dari improvisasi strategis menurut bab ini tuh apa sih? Biar kebayang dulu. Boleh, boleh. Jadi, improvisasi strategis di sini tuh bukan berarti, wah, kita bertindak tanpa rencana sama sekali. Ngasal, gitu. Bukan. Justru sebaliknya. Ini lebih ke kemampuan kita sebagai organisasi atau tim untuk secara cerdas, secara fleksibel, menyesuaikan tindakan kita di dalam kerangka strategi yang udah ada. Oh, jadi tetap ada kerangkanya. Tetap ada. Nah, penyesuaian itu dilakukan sebagai respons kalau ada situasi yang berubah atau ya nggak terduga. Intinya sih, menyeimbangkan antara rencana sama responsivitas, antara struktur sama keluasan. Tujuannya ya biar tetap bisa mencapai goal kita, meskipun situasinya nggak pasti. Menarik, menarik. Jadi bukan pilih salah satu ya, rencana atau improvisasi. Tapi gimana keduanya bisa jalan bareng. Oke deh, mari kita bedah lebih lanjut. Misi kita hari ini yaitu mengupas 3 prinsip manajemen fundamental dari bab 8 ini, biar bisa bantu Anda semua navigasi kompleksitas VUCA dan memimpin lebih efektif. Nah, bab 8 ini kan ngasih 3 pilar ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini agak unik nih kedengarannya kalau kita lagi ngomongin improvisasi, perlunya kerangka kerja yang terencana baik, strategi yang kokoh gitu. Iya. Memang bisa terdengar agak paradoks ya. Lagi bahas improvisasi, kok mulainya dari rencana. Tapi justru ini kuncinya. Kerangka kerja yang kokoh ini, itu bukan penghalang buat fleksibel. Malah sebaliknya, ini jadi fondasi yang memungkinkan improvisasi yang efektif. Maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja kalau nggak ada arah yang jelas, nggak ada batasan sama sekali. Improvisasi bisa jadi, ya kacau balau, nggak produktif jadinya. Oke. Jadi kayak semacam pagar pembatas di arena bermain gitu ya. Biar mainnya bebas tapi nggak keluar jalur. Nah, bentuk konkretnya di organisasi apa aja nih? Berarti ini ngomongin soal strategi bisnis, rencana jangka panjang, visi, misi, nilai-nilai inti, bahkan mungkin aturan main atau regulasi ya? Betul sekali. Semua itu termasuk. Tepat banget ya. Mm-mm. Seberapa penting sih kita mempertahankan struktur ini? Apa nggak malah jadi kaku, dan menghambat respon kita? Nah, ini dia. Justru sebaliknya. Dalam konteks VUCA ini, struktur itu fungsinya mirip kayak detak irama dasar dalam musik jazz. Di bab sebelumnya kan disinggung tuh. Oh iya, analogi jazz itu ya. Iya. Detak irama itu kan ngasih stabilitas, ngasih panduan, ngasih koherensi. Makanya musisinya bisa improvisasi dengan bebas tapi tetap nyambung, tetap harmonis. Kalau nggak ada irama dasarnya, ya jadi berisik aja kan? Nah, sama kayak struktur ini, mau itu rencana bisnis, visi, anggaran, atau platform merek, ini ngasih arah. Ngasih stabilitas psikologis juga. Ini penting banget buat tim Anda. Biar mereka merasa aman untuk berkreasi, untuk merespon perubahan. Kayak jangkar gitulah di tengah badai. Analogi jazznya.
Jadi strukturnya fokus ke penciptaan nilai jangka panjang, prosesnya kalau bisa ya dapat diprediksi dan kuat. Tapi di saat yang sama, buku ini juga bilang perlu ada ruang buat inovasi, buat pengembangan, fleksibilitas juga. Nah ini kan dilema klasik ya yang disebut dilema March itu. Gimana organisasi nyeimbangin antara eksploitasi, maksudnya memaksimalkan yang udah ada, sama eksplorasi, mencari hal baru, berinovasi. Contohnya Google nih yang disebut di buku. Gimana mereka bisa sukses ngelakuin keduanya? Iya, Google itu contoh yang menarik banget. Mereka itu bisa menggabungkan keduanya. Jadi, mereka punya struktur dan proses yang efisien banget buat bisnis inti mereka. Itu eksploitasi. Tapi pada saat yang sama, mereka sengaja banget nyiptain ruang lewat budaya kerja, lewat struktur organisasi yang dibikin semi-otonom, sama gaya kepemimpinan yang memberdayakan buat mendorong eksperimen dan inovasi. Itu eksplorasinya. Jadi nggak dilihat sebagai pilihan atau tapi dan ya? Betul. Kuncinya ya di desain organisasi sama kepemimpinan yang secara sadar memang niat menyeimbangkan keduanya. Lalu gimana nih bisa kita terjemahin jadi tindakan kepemimpinan yang konkret? Yang bisa Anda terapkan langsung, apa nih yang bisa dilakuin seorang manajer atau pemimpin? Nah, bab 8 ini nyorotin beberapa hal praktis. Pertama, penting banget buat terus-menerus menghubungkan aktivitas jangka pendek sama visi jangka panjang. Misalnya nih, pas lagi bahas target mingguan, coba deh selalu kaitkan gimana pencapaian target itu bisa berkontribusi ke gambaran besar perusahaan. Ini bantu tim Anda lihat makna di balik kerjaan sehari-hari mereka. Biar nggak kerasa kayak sekrup kecil doang gitu ya? Persis. Kedua, memberikan prediktabilitas di tengah perubahan. Ini bisa hal sederhana kok, misalnya mengingatkan lagi rutinitas inti atau proses standar yang masih berlaku. Ini ngasih rasa normalitas pas situasi lagi nggak pasti. Bagian dari sense making tadi itu, bantu tim paham apa sih yang masih stabil. Kayak ngasih pegangan pas tanah lagi goyang ya? Oke, apalagi? Ketiga, terus ingatkan tim soal visi dan apa sih yang sebenarnya nyiptain nilai buat pelanggan atau stakeholder. Kadang, kan saking sibuknya, tim jadi lupa fokus utamanya apa. Nah, tugas Anda sebagai pemimpin itu bantu mereka milah prioritas. Terus yang keempat, ini ada konsep yang cukup unik. Melengkapi organisasi atau equipping the organization. Melengkapi organisasi. Kedengarannya kayak nyiapin pasukan mau perang. Apa maksudnya ini? Analogi perang mungkin agak berlebihan ya, tapi intinya mirip kok. Buku ini pakai perumpamaan kayak mengenakan zirah atau power dressing atau seragam. Coba pikirin deh, seragam polisi itu kan ngasih kesan otoritas ya. Jas lap putih itu ngasih rasa kompetensi profesional. Nah sama, perlengkapan organisasi ini bisa berupa struktur yang jelas, alat kerja yang oke, proses yang dipahami bareng, atau bahkan simbol-simbol budaya, itu bisa ngasih tim Anda rasa percaya diri. Oh, jadi lebih ke psikologis ya? Banget. Memberi keberanian, kesiapan psikologis buat hadapi tantangan. Ini bukan cuma soal fisik, tapi lebih ke nyiptain kondisi mental yang dukung kinerja optimal pas lagi ada tekanan. Wah, analogi zirah atau power dressing itu kuat juga ya. Mengingatkan kalau aspek psikologis dalam kesiapan tim itu penting banget. Oke, jadi kerangka kerja yang kuat itu bukan penjara, tapi justru landasan peluncuran yang aman buat improvisasi. Nah, ini nyambung banget nih ke prinsip kedua, yang jadi jantungnya improvisasi itu sendiri, kemampuan untuk bertindak responsif. Ini soal gimana Anda dan tim Anda bisa ibaratnya menari sama ketidakpastian, bukan malah melawannya. Tepat sekali. Dan ini butuh mindset atau pola pikir tertentu di dalam organisasi. Pertama, perlu ada kesadaran, bahkan mungkin desain organisasi yang memang disiapkan untuk perubahan konstan. Istilah kerennya rigged for constant change. Artinya, ya kita terima aja kalau kejutan dan hal nggak terduga itu ya normal, bukan pengecualian. Oke, jadi mindsetnya udah siap kalau bakal ada aja yang aneh-aneh gitu ya. Ya. Kedua, ini soal mengadopsi proses iteratif. Terus membangun lingkaran pembelajaran atau iterative processes dan learning loops. Nah, ini kayak budaya di dunia startup yang sering kita dengar itu bukan sih? Yang cepet coba, cepet gagal, cepet belajar, terus muter lagi. Persis kayak gitu. Kegagalan itu nggak dilihat sebagai akhir dunia atau aib yang harus ditutup-tutupi. Malah jadi data berharga buat perbaikan. Metode kerja kayak Agile atau Scrum di pengembangan software itu contoh nyata banget prinsip ini. Prosesnya dipecah jadi siklus pendek, dicoba, evaluasi,
terus disesuaiin lagi. Nah, yang ketiga, penting juga buat nyiptain ruang gerak atau room for maneuver. Ruang gerak, maksudnya? Maksudnya, dalam banyak situasi VUCA, nunggu informasi sampai sempurna banget baru bertindak, itu justru resikonya bisa lebih besar daripada ngambil keputusan pakai informasi yang cukup baik saat itu. Lebih baik bertindak daripada diam menunggu. Siapa aja sih contoh profesional yang biasanya jago banget nih melakukan ini? Buku ini ngasih contoh kayak petugas layanan darurat di lokasi bencana, atau polisi yang harus ambil keputusan cepat di lapangan, bidan yang hadapi persalinan nggak terduga, atau yaitu tadi, para wirausaha startup yang terus-terusan harus bertaruh dengan info terbatas. Mereka semua ini terlatih buat bertindak efektif di bawah tekanan dan ketidakpastian. Ini nyambung ke poin lain di bab 8 soal bikin keputusan fungsional dan intuitif ya. Bukan selalu nyari yang paling optimal secara hitung-hitungan. Ada contoh menarik tuh soal manajer manufaktur yang rasa cukup aja dengan tingkat kepastian 80% buat ambil keputusan. Karena kalau nunggu data sampai 95%, Bisa jadi telat. nah iya, bisa kehilangan momen atau telat respons pasar. Apa ini artinya kita nurunin standar gitu? Bukan soal nurunin standar kualitas ya, tapi lebih ke mengakui aja bahwa di lingkungan yang geraknya cepat, kecepatan respons itu seringkali lebih krusial daripada kesempurnaan analisis yang makan waktu lama. Ini keputusan strategis soal trade-off. Dan ini nyambung banget ke cara kita mandang kegagalan. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menantang buat diterapin di banyak budaya organisasi di sini. Bab 8 ini kan nekenin pentingnya mandang kegagalan sebagai hal yang alami dan bahkan perlu buat proses belajar dan adaptasi. Ada istilah keren tadi, narasi luka karena kesalahan atau mistake scars di dunia startup. Justru dilihat kayak lencana kehormatan, bukti pengalaman. Gimana caranya pemimpin bisa numbuhin sikap kayak gini di tim yang mungkin takut banget buat salah? Wah, ini memang tantangan besar. Dan ini butuh fondasi yang kuat banget, yaitu budaya saling percaya atau culture of trust. Buku ini ngegarisbawahi beberapa elemen kunci nih. Pertama, mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan sejauh mungkin ke level yang paling dekat sama masalah atau pelanggan. Tentunya ya dibekali mandat sama sumber daya yang cukup juga. Jadi bukan cuma lempar tugas ya, tapi kasih kuasa juga. Betul. Jangan cuma delegasi tugas, tapi juga otoritasnya. Kedua, punya keyakinan dasar pada kompetensi dan niat baik tim. Ada kutipan menarik dari Gerakan Pramuka yang dikutip. Anda tidak harus saling menyukai, tetapi Anda harus saling percaya. Ini lebih ke keandalan profesional, bukan soal pertemanan akrab. Lalu peran pemimpin gimana buat bangun kepercayaan ini? Apalagi pas ada kesalahan kejadian. Nah, peran pemimpin krusial banget di sini. Pas anggota tim bikin kesalahan, apalagi pas lagi nyoba hal baru atau improvisasi, pemimpin itu harus ambil tanggung jawab, kasih dukungan, fokusnya ke pembelajaran bareng, bukan nyari siapa yang salah. Jangan main tunjuk jari gitu ya. Jangan! Sikap nyalahin itu bakal langsung membunuh keberanian buat inisiatif dan improvisasi. Jadi, nyiptain keamanan psikologis atau psychological safety itu tugas utama pemimpin kalau mau timnya responsif dan adaptif. Ada contoh strategi komunikasi nggak yang mendukung pendelegasian berbasis kepercayaan kayak gini? Bab 8 ngasih contoh menarik dari strategi komunikasi satu suara atau one voice policy yang diterapin Ukraina pas invasi. Jadi, ada narasi inti yang jelas dan konsisten dari pusat. Tapi penyampaian detail pesannya itu didelegasikan ke banyak aktor, bisa LSM, individu berpengaruh, agensi komunikasi, yang dipercaya punya pemahaman lebih baik soal audiens spesifik mereka. Oh, jadi pesannya tetap koheren tapi caranya bisa beda-beda. Ya, mereka bisa nyampein pesan dengan cara yang paling efektif buat audiens masing-masing. Ini contoh bagus gimana kepercayaan itu memungkinkan penyebaran pesan yang koheren, tapi tetap fleksibel dan adaptif dalam skala besar. Wah, menarik banget ya. Oke, jadi kerangka kerja yang kuat memungkinkan improvisasi. Terus kemampuan improvisasi ini bisa tumbuh subur kalau ada budaya saling percaya. Nah, ini membawa kita ke pilar ketiga yang melengkapi gambarannya, pentingnya narasi bersama yang jelas. Ini soal kekuatan cerita dan makna bersama dalam mengarahkan kita semua bertindak. Kenapa sih narasi jadi penting banget, apalagi di era VUCA ini? Saya jadi ingat kutipan dari Viktor Frankl di aula buku. Orang yang tahu mengapanya bisa mengatasi bagaimana apapun. Kutipan itu pas banget. Narasi itu punya beberapa fungsi krusial yang dibahas di bab 8. Pertama,
Narasi itu menyatukan tim dan membangkitkan inspirasi. Jauh lebih kuat daripada sekedar target angka atau KPI, karena narasi nyentuh sisi emosional, motivasi dari dalam diri. Kedua, narasi itu menjawab pertanyaan paling dasar soal eksistensi organisasi. Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan kita? Purpose kita? Apa kontribusi unik kita di dunia ini? Alasan keberadaan kita, raison d'être kita, itu apa? Jadi narasi itu yang ngasih mengapa yang kuat itu ya? Benar. Dan ketiga, ini yang penting banget dalam konteks improvisasi strategis, narasi yang kuat dan dihayati bersama itu memfasilitasi improvisasi yang terarah. Maksudnya gimana? Kalau semua orang di tim paham tujuan besarnya, paham arah umumnya, cerita besarnya gitu, mereka jadi merasa lebih aman dan lebih berani buat berimprovisasi dalam mencapai tujuan itu. Jadi nggak takut salah arah gitu ya? Iya, karena mereka tahu batasannya, mereka tahu roh dari apa yang mau dicapai. Jadi mereka bisa lebih fleksibel soal cara atau bagaimananya. Narasi itu nyiptain koherensi dan pemahaman bersama yang jadi landasan buat improvisasi. Ada contoh organisasi yang berhasil banget pakai narasi kuat kayak gini? IKEA itu contoh klasik yang sering disebut, termasuk di buku ini, dokumen sejarah mereka, testament seorang pedagang mebel yang sekarang jadi di IKEA Way, itu kan bukan buku aturan yang kaku ya, tapi lebih ke kumpulan nilai dan prinsip inti yang udah nuntun cara kerja IKEA puluhan tahun. Narasi soal kesederhanaan, efisiensi, fokus pada kebutuhan banyak orang, itu meresap banget ke budaya dan keputusan sehari-hari. Ini ngasih kerangka makna yang kuat buat karyawan mereka di seluruh dunia. Ada juga anekdot menarik di bab 8 soal proyek konstruksi besar. Awalnya proyek ini lambat banget jalannya, penuh masalah birokrasi. Terus, manajemennya mutusin buat mecah proyek raksasa itu jadi unit-unit kerja yang lebih kecil. Masing-masing unit punya target yang lebih spesifik, lebih bermakna, dan otonominya lebih besar. Oh, jadi tiap unit punya cerita suksesnya sendiri gitu? Betul. Cerita yang lebih gampang dipahami dan diraih. Hasilnya, produktivitas, kualitas, semangat kerja itu naik drastis. Ini nunjukin banget kekuatan narasi yang lebih relevan dan terukur di level tim. Oke, terus gimana sebaiknya narasi bersama ini dibangun dan dijaga? Cukup nggak sih kalau pemimpin puncak aja yang nyusun, terus disampaikan ke bawah? Nah, justru bab 8 nekenin kalau narasi yang paling kuat itu seringkali lahir dari proses koproduksi, penciptaan bersama, melibatkan karyawan dari berbagai level, bahkan mungkin stakeholder luar. Dalam merumuskan atau nyegerin narasi organisasi, itu bisa nyiptain rasa kepemilikan, ownership yang jauh lebih dalam. Jadi lebih ngena gitu ya, karena merasa ikut bikin. Iya, proses partisipatif ini bikin narasinya terasa lebih otentik, lebih berakar di realitas sehari-hari organisasi Anda. Contoh komunikasi Ukraina tadi juga nunjukin ini kan, banyak suara ikut berkontribusi pada narasi besar perlawanan itu. Pertama, pemimpin itu harus secara sadar dan konsisten, menjelaskan, mengulang, dan mengingatkan narasi inti. Di berbagai kesempatan, bisa pas rapat tim, pas ngobrol santai, di email, di presentasi. Ini bukan kampanye komunikasi sekali jadi ya, tapi usaha terus-menerus biar narasi tetap hidup dan relevan. Jadi diulang-ulang terus ya? Harus. Kedua, ada konsep menarik nih, talking the walk. Talking the walk? Saya biasa dengar walking the talk. Apa bedanya tuh? Nah, keduanya penting banget dan saling melengkapi. Talking the walk itu maksudnya gimana pemimpin secara sengaja pakai bahasa dan konsep spesifik yang nyambung sama narasi buat ngebentuk cara pikir dan budaya tim. Misalnya, kalau pemimpin konsisten pakai istilah luka karena kesalahan buat gambarin pembelajaran, atau pakai slogan internal kayak ship it buat dorong tindakan cepat di startup. Itu bahasanya lama-lama ngebentuk realitas bersama gitu? Persis. Bahasa itu secara perlahan ngebentuk realitas bersama dan memperkuat narasi yang diinginkan. Oke, jadi bahasa sehari-hari kita bisa aktif ngebentuk budaya ya. Terus, kalau walking the talk gimana? Nah, ini prinsip klasik kepemimpinan yang tetap fundamental banget. Perilaku pemimpin harus selaras dan konsisten dengan narasi yang diomongin. Kalau narasi Anda ngomongin kolaborasi, ya Anda sebagai pemimpin harus kelihatan aktif berkolaborasi. Kalau narasi nekenin ketenangan di tengah krisis, ya Anda harus contohin ketenangan itu. Harus jadi contoh nyata gitu ya? Wajib. Bab 8 ngasih contoh manajer pusat dukungan krisis yang sengaja gerakannya dibikin lebih lambat. Suaranya dilembutin pas situasi genting.
Itu secara nonverbal ngirim pesan tenang ke timnya. Tindakan nyata itu seringkali lebih keras ngomongnya daripada kata-kata. Kredibilitas narasi itu bergantung banget sama konsistensi perilaku pemimpin. Oke, ada poin terakhir lagi soal tindakan pemimpin buat jaga narasi ini? Ada, yaitu hadir dan mudah diakses. Being present and accessible. Ini bukan cuma soal fisik ada di kantor ya, tapi lebih ke ngebangun persepsi kalau Anda sebagai pemimpin itu beneran ada buat tim, siap dengerin, paham tantangan mereka, ngasih dukungan. Kadang, interaksi personal yang singkat tapi tulus, misalnya ngobrol santai dekat mesin kopi, itu bisa punya dampak gede banget buat bangun hubungan dan perkuat narasi kebersamaan. Hal-hal kecil gitu ya? Iya, contoh ekstrim tapi kuat ya, keputusan kepemimpinan Ukraina buat tetap di Kiev pas invasi mulai. Kehadiran fisik mereka itu jadi simbol paling kuat dari narasi perlawanan dan ketahanan yang mau mereka bangun. Wow, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ketiga prinsip dari bab 8 ini, kerangka kerja terencana yang kokoh, kemampuan bertindak responsif yang adaptif, sama narasi bersama yang jelas dan menginspirasi, ini bukan pilihan pisah-pisah ya, tapi satu kesatuan yang saling nguatin. Ini inti dari penerapan improvisasi strategis dan narasi di lapangan gitu ya? Benar sekali, kerangka ngasih stabilitas dan arah. Improvisasi ngasih fleksibilitas buat navigasi ketidakpastian. Dan narasi ngasih makna, kohesi, sama energi buat terus maju. Jadi saling melengkapi semua ya? Anda merangkumnya dengan sangat baik. Ketiga prinsip ini kerja barengan buat bantu Anda sebagai pemimpin dan organisasi Anda nyimbangin berbagai tegangan. Tegangan yang pasti ada di dunia VUCA ini, antara keteraturan sama kekacauan, antara struktur sama fleksibilitas, antara fokus jangka panjang sama kebutuhan tindakan saat ini. Dan yang jadi lem perekatnya semua ini, ya pemahaman kalau komunikasi itu bukan cuma alat kirim info, tapi proses fundamental sense-making. Cara kita bareng-bareng memahami dunia dan mengarahkan tindakan kita di dalamnya. Wah, sebuah kerangka berpikir yang sangat berguna ya buat navigasi tantangan kepemimpinan modern. Oke, sebelum kita benar-benar tutup pembahasan mendalam kita kali ini, kami mau ninggalin satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda renungkan. Dari ketiga prinsip yang udah kita diskusikan tadi, kerangka kerja terencana, kemampuan bertindak responsif, dan narasi bersama, mana sih yang Anda rasa paling alami atau justru paling menantang buat diterapin dalam konteks kepemimpinan Anda sendiri saat ini? Atau mungkin gimana Anda ngelihat narasi, baik yang diomongin terang-terangan atau yang tersirat aja, lagi ngebentuk tindakan atau mungkin malah kelambatan orang-orang di sekitar Anda sekarang? Pertanyaan yang bagus banget tuh buat dibawa pulang dan direnungkan lebih lanjut. Iya kan. Oke deh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami untuk mengupas intisari dari bab 8 buku Conducting Narratives ini. Semoga pembahasan ini ngasih wawasan praktis yang bermanfaat ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.